nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183127006500004 dari Program Studi Sistem Informasi 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah Etika Profesi Teknologi Informasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi kelas R03. Dan untuk materinya yaitu Etika Profesi Bisnis di bidang teknologi informasi. Dan untuk materinya, yang pertama, etik atau etika. Etik atau etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang benar dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Yang kedua, profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Yang ketiga, etika profesi. Etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi pada kehidupan manusia. Selanjutnya yang keempat, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu materi tentang etika profesi bisnis di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang dapat mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi, teknologi informasi bukanlah hal yang mudah dan juga bukanlah hal yang tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Dan Tony Keraf pada tahun 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran, yang terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri perilaku pelaku bisnis dan perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Kode etik profesi bidang teknologi informatika. Yang pertama, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Yang kedua, kode etik pengguna internet. Yang ketiga, etika programmer. Dan yang keempat, aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup TI atau teknologi informasi, kode etik profesinya
memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Selanjutnya, seorang profesional tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user dapat menjamin keamanan atau security, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Misalnya, yang pertama hacker, yang kedua cracker, dan lain-lain. Dan selanjutnya, kode etik pengguna internet. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang ketiga, tidak mempergunakan, mempublikasi dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan crashing. Yang keempat, bila menggunakan skrip, program, tulisan, gambar, atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas, sumber, dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Dan yang kelima, hormat, etika, dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat, internet umumnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan isi situsnya. Selanjutnya, etika programmer. Ada beberapa kode etik yang diharapkan bagi para programmer. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua kecuali tanpa izin. Yang keenam, tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Yang ketujuh, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Yang ke-8, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Dan selanjutnya yaitu aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan sesuatu yang patut kita syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Di bawah ini merupakan dampak positif atau keuntungan dan dampak negatif atau kerugian dari penggunaan teknologi informasi. Dan keuntungan yang pertama yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Yang kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan yang keempat, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu kerugian. Kerugian yang pertama yaitu dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan semakin mudah. Dan yang kedua, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Selanjutnya,
Implementasi etika profesi bisnis dalam bidang teknologi informasi. Contoh kasus cyber squatting Carlos Slim, orang terkaya di dunia itu pun kurang sigap dalam mengelola brandingnya di internet, sampai domainnya diserobot orang lain. Beruntung kasusnya bisa digolongkan cyber squat, sehingga domain carloslim.com bisa diambil alih. Modusnya memperdagangkan popularitas perusahaan dan keyword Carlos Slim dengan cara menjual iklan Google kepada para pesaingnya. Dan untuk penyelesaian kasus ini yaitu dengan menggunakan prosedur Anti-Cyber Squatting Consumer Protection Act atau yang disingkat ACPA, memberi hak untuk pemilik merek dagang untuk menuntut sebuah cyber squatter di pengadilan federal dan mentransfer nama domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cyber squatter harus membayar ganti rugi uang. Sekian video presentasi makalah etika profesi bisnis di bidang teknologi informasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah etika profesi teknologi informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.